Shalom everyone, welcome back to TJIF. Thanks Jesus, it's Friday. Jujur aku senang banget karena kalian mau meluangkan waktu hari ini untuk ibadah bersama-sama di Lumina Gracia. Dan jujur aku excited banget untuk ibadah hari ini karena kita bakal membahas tentang how to overcome the desire of the flesh. Dan aku yakin nanti kita bakal dapet sesuatu yang luar biasa lewat firman Tuhan yang disampaikan. Oke, aku harap kalian juga excited untuk memulai ibadah hari ini. Coba boleh ramein kolom komen kalau misalnya kalian excited untuk ibadah hari ini. Oke, oh ya, jangan lupa juga untuk share link YouTube ini ke teman-teman kalian karena pasti bakal ada sesuatu yang luar biasa dari ibadah hari ini. Makanya sesuatu yang luar biasa itu jangan di-keep sendiri. Kita harus share firman Tuhan dan juga kebahagiaan itu ke teman-teman kita. Amin. Amin. Oke, sebelum kita mulai ibadah, mari sama-sama kita bersatu di dalam doa. Ya Bapa kami yang di surga, sungguh kami bersyukur Tuhan atas penyertaan-Mu di hidup kami dari sepanjang seminggu ini Tuhan. Sungguh kami bersyukur karena Engkau menyertai kami di dalam setiap kegiatan yang kami lakukan Tuhan. Dan Tuhan, sebentar kami ingin beribadah Tuhan, kami ingin memuji, menyembah nama-Mu Tuhan. Biarlah Engkau yang hadir bersama-sama dengan kami di ibadah ini Tuhan. Biarlah Engkau yang hadir di kamar kami atau dimanapun kami menonton ibadah ini Tuhan. Biarlah hadirat-Mu dapat memenuhi setiap dari kami Tuhan. Tuhan, hari ini kami siap untuk memuji Tuhan dengan suara kami yang terbaik Tuhan. Jemaat Tuhan yang siap untuk memuji Tuhan dengan suara yang terbaik, mari sama-sama kita katakan amin. Ini kami jemaat-Mu Tuhan. Hari ini kami siap buka hati kami Tuhan. Kami siap buka telinga kami siap menerima Roh-Mu ke dalam hati kami Tuhan. Kekuatan di jiwaku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikan ku bejana-Mu untuk memuliakan. Kami mau memuliakan-Mu semua hidup kami Tuhan. Kami mau nyanyikan tersungkurku di kaki-Mu Tuhan. Tersungkurku di kaki-Mu, rasakan hadirat, takkan ku melepaskan-Mu. Kau cahaya bagiku, mengiringmu
tak pernah tinggalkan. Terima kasih. Hari Jumat Mungkin siap untuk memuji Tuhan. Boleh sama-sama lambaikan tangan. Mari sama-sama kita bertepuk tangan dan kita nyanyikan lagu ini. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, di gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota. Mari sama-sama kita nyanyikan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Mari sama-sama kita bertepuk tangan. Dan sekali lagi kita nyanyikan lagu ini. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, di gunung batu dan Dan kami percaya hanya kepadamu saja Tuhan. hanya padamu hatiku percaya. Kau menara. Kaulah menara dan kota. Mari hari ini sama-sama kita nyanyikan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berulang. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Hari mari sama-sama kita bertepuk tangan. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau adalah Allah yang setia dan tak pernah meninggalkan kami Tuhan. Hari Jumat Tuhan yang percaya boleh sama-sama kita nyanyikan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu. Sekali lagi sama-sama kita nyanyikan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur
paling meriah untuk Tuhan Yesus. Yuk teman-teman, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan hari ini, mari sama-sama kita bersatu di dalam doa. Tuhan, terima kasih atas pujian dan penyembahan yang begitu luar biasa Tuhan. Terima kasih karena kami masih diberi kesempatan untuk merasakan hadirat-Mu sekali lagi Tuhan. Tuhan, sebentar kami ingin mendengar sedikit firman-Mu dari hamba-Mu Tuhan. Biarlah firman yang disampaikan ini benar-benar berasal daripada-Mu saja Tuhan. Biarlah Engkau juga yang urapi lidah bibir hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu. Biarlah firman yang disampaikan ini dapat tertanam di hati setiap dari kami Tuhan, dan dapat kami aplikasikan di kehidupan kami sehari-hari Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Hari ini kami siap mendengar firman-Mu dan kami siap untuk mendapatkan yang banyak Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom, sahabat-sahabat terkasih Kristus. Kita berjumpa kembali. Sudah cukup lama kita tidak bertemu, dan sekarang tiba waktunya kita bertemu. Salam sehat, tetap semangat buat sahabat-sahabat terkasih Kristus. Tema hari ini adalah mengosongkan diri, yang diambil dari Markus 10 ayat yang ke-17 sampai dengan 27. Perikop orang kaya sukar masuk kerajaan Allah. Saya akan membacakannya untuk sahabat-sahabat terkasih semua. Pada waktu Yesus berangkat untuk meneruskan perjalanannya, datanglah seorang berlari-lari mendapatkan dia, dan sambil bertelut di hadapannya, ia bertanya, "Guru yang baik, apa yang harus kuperbuat untuk beroleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, "Mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja. Engkau tentu mengetahui segala perintah Allah. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, jangan mengurangi hak orang, hormatilah ayahmu dan ibumu." Lalu kata orang itu kepadanya, "Guru, semuanya itu telah kuturuti sejak masa mudaku." Tetapi Yesus memandang dia dan menaruh kasih kepadanya, lalu berkata kepadanya, "Hanya satu lagi kekuranganmu. Pergilah, jualah apa yang kau miliki dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Mendengar perkataan itu, ia menjadi kecewa, lalu pergi dengan sedih sebab banyak hartanya. Lalu Yesus memandang murid-muridnya di sekelilingnya dan berkata kepada mereka, "Alangkah sukarnya orang yang beruang masuk ke dalam kerajaan Allah." Murid-muridnya tercengang mendengar perkataannya itu. Tetapi Yesus menyambung lagi, "Anak-anakku, alangkah sukarnya masuk ke dalam kerajaan Allah. Lebih mudah seekor unta melewati lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah." Mereka semakin gempa dan berkata seorang kepada yang lain, "Jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan?" Yesus memandang mereka dan berkata, "Bagi manusia hal itu tidak mungkin, tetapi bukan demikian bagi Allah, sebab segala sesuatu adalah mungkin bagi Allah." Demikian firman Tuhan. Baik, kita tundukkan kepala sebentar, kita mau berdoa untuk firman. Bapa di surga, kami mengucap syukur kalau siang hari ini kami masih diizinkan untuk baca firman Tuhan, yang kami percaya bahwa setiap tulisan, setiap perkataan, setiap huruf di dalam kitab suci kami itu adalah sungguh-sungguh merupakan perkataan Allah yang terucap, tertulis, tertuang di dalam kitab kami dengan tuntunan dan kuasa Roh Kudus. Kami percaya Tuhan bahwa setiap firman yang kami baca ini sungguh-sungguh mampu untuk merubah seluruh kehidupan kami, menjadikan kami menjadi pribadi yang lebih baik, menjadikan kami pribadi yang lebih berkenan di hadapan-Mu. Terangi kami di dalam memahami setiap pikiran Tuhan, memahami setiap kerinduan dan harapan Tuhan terjadi dalam hidup kami melalui firman pada hari ini. Amin. Baik, sahabat-sahabat terkasih, puji Tuhan gitu ya. Banyak orang itu senang hidup di zona nyaman, termasuk saya gitu ya, karena saya masih manusia.
Kenapa orang nggak suka keluar dari zona nyaman? Karena apa? Karena gini loh, kalau ketika seseorang itu disuruh keluar dari zona nyaman, dengan kata lain berarti ada satu pengorbanan. Tidak banyak loh orang yang mau berkorban. Kebanyakan orang itu senangnya itu mengorbankan. Bukan berkorban, tapi senangnya mengorbankan siapa ya? Mengorbankan apa ya? Nah, kalau bicara tentang keluar dari zona nyaman, berarti ada sesuatu yang harus dikorbankan dari hidupnya. Dan banyak orang gak suka. Kenapa? Zona nyaman itu adalah sesuatu yang membuat kita, wah aku enaknya di sini, wah aku senangnya di sini. Jadi ngapain aku keluar? Kenapa lagi? Yang pertama. Yang kedua, kenapa orang tuh susah ya untuk keluar dari zona nyaman? Karena orang ini akan berpikir bahwa kalau saya keluar dari zona nyaman, berarti ada sesuatu yang hilang dari hidupku. Karena ada sesuatu yang harus aku tinggalkan, berarti ada sesuatu yang hilang, padahal enggak loh. Nanti ya kita lihat ya. Yang kedua. Yang ketiga, kenapa orang gak mau keluar dari zona nyaman? Kenapa? Karena zona nyaman itu bicara tentang apa ya? Harga dirinya, pengakuannya, reputasinya, gengsinya yang mungkin sudah dibangun sekian lama dengan penuh perjuangan, masa mau ditinggalin? Kan rasanya nggak enak gitu loh. Orang-orang berpikir bahwa ketika dia keluar dari zona nyaman, berarti ada sesuatu yang harus dia tinggalkan, berarti ada sesuatu yang dia harus korbankan, berarti ada sesuatu yang dia akan kehilangan. Padahal enggak loh. Sahabat-sahabat terkasih, gini, zona nyaman itu bukan bicara tentang apa yang aku dapatkan, tapi apa yang aku bisa berikan. Dengan kata ini, ketika aku keluar dari zona nyaman, itu tidak bicara tentang gue dapat apa ya kalau gue tinggalin zona nyaman. Enggak loh. Ketika aku keluar dari zona nyamanku, berarti itu bicara tentang apa ya yang bisa aku berikan. Sama seperti kisah Yohanes 12 ayat 24. Biji sesawi itu, biji gandum itu harus jatuh dan mati untuk bisa menghasilkan. Sahabat-sahabat terkasih Kristus, kalau kita berpikir bahwa ketika keluar dari zona nyaman berarti aku akan kehilangan sesuatu, enggak loh. Sebetulnya ketika aku keluar dari zona nyaman, itu aku oke lah, aku memberi diri gitu ya. Saya memberi diri untuk mendapatkan sesuatu yang lebih besar lagi, sesuatu yang lebih ilahi lagi, sesuatu yang dirindukan Tuhan. Dengan kata lain gitu loh. Memang susah untuk mengosongkan untuk meninggalkan zona nyaman. Susah. Saya bilang itu susah gitu, termasuk saya. Perlu latihan gitu ya, perlu latihan. Gini. Pertanyaan gini, kenapa aku harus meninggalkan zona nyaman? Karena kalau aku tidak meninggalkan zona nyaman, berarti aku tidak bisa mengosongkan diri. Kalau aku tidak bisa mengosongkan diri, berarti Tuhan Yesus tidak bisa masuk. Sahabat-sahabat yang dikasih Tuhan bisa tangkap gak maksudnya? Tuhan gak bisa masuk ke pribadi yang penuh sesak. Loh maksudnya apa? Kak Medi, pribadi yang penuh sesak. Loh, zona nyaman itu bicara tentang reputasi, bicara tentang pengakuan, bicara tentang prestasi, bicara tentang gengsi, dan sebagainya. Bagaimana Yesus bisa masuk ke daerah ini, ke tempat ini, kalau di tempat itu sudah terlalu penuh sesak dengan segala macam? Sedangkan yang punya wilayah ini, yaitu saya gitu ya,
Saya bilang, wah enak, aku dihormati, aku dihargai, aku disanjung-sanjung, aku dipuja-puja. Kok sekarang aku suruh tinggalin semua? Berarti aku akan kehilangan dong. Enggak loh. Justru ketika aku meninggalkan zona nyaman, berarti aku sedang belajar untuk mengosongkan diri. Buat apa? Supaya Yesus bisa masuk ke dalam hatiku. Supaya Yesus bisa hadir dalam kehidupanku. Contohnya seperti ini. Air dalam gelas. Air dalam gelas gitu ya. Di tempat saya lagi nggak ada gelas, ada botol. Air dalam gelas. Kalau kita mau terima sesuatu yang baru, sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang ilahi gitu ya, gimana caranya? Kalau gelasmu itu tetap penuh dengan air, gak ada caranya. Gelas itu harus dikosongkan supaya air dari surga itu bisa masuk ke dalam, bisa mengalir. Selama surga lihat, wah gelasmu penuh terus Met, gak bisa masuk. Jadi gimana caranya? Yang ada cara lain. Harus belajar untuk mengosongkan diri. Gelas itu harus dikosongkan. Oh kok nggak, kalau gitu nggak usah dikosongkan. Di apa ya? Aku buang deh airnya separuh. Katakanlah itu 300 mili gitu ya. Aku buang deh 150 mili gitu ya. Kan bisa masuk, lo bisa. Tapi gini loh, kurang bagus kalau air yang jernih itu dicampur sama air yang bekas. Tangkap nggak? Semoga sahabat-sahabat terkasih Kristus bisa tangkap maksudnya. Kalau kamu terima cuma separuh air murni, karena separuhnya itu air bekas, dapat hasil maksimal nggak? Dapat kualitas yang baik nggak? Enggak. Karena apa? Air yang bersih, yang murni, kecampur sama yang bekas, yang busuk. Dengan kata lain, kalau kamu mau terima sesuatu yang jernih, sesuatu yang murni, sesuatu yang indah, sesuatu yang ilahi, nggak ada cara lain. Gelas itu harus dikosongkan airnya, supaya air dari surga mengalir masuk ke dalam gelas hatimu. Nah, gampang nggak mengosongkan diri? Enggak. Mengosongkan diri itu apa ya? Nggak gampang. Nggak gampang. Ada paksaan nggak untuk mengosongkan diri? Enggak. Seperti di bacaan, kan Yesus nyuruh anak muda itu untuk, oke lah kamu udah lakukan semuanya, oke. 10 perintah Allah semuanya udah oke, bagus banget. Tapi satu hal kata Tuhan yang kurang. Jualah semua hartamu, bagikan ke orang-orang miskin, kalau sudah kamu balik ke aku. Ikutlah aku. Ya kan? Yesus gak paksa loh, kamu harus jual semua. Terus kamu harus ikut aku. Enggak. Dengan katanya gini loh. Mengosongkan diri itu bukan satu paksaan. Mengosongkan diri itu bicara tentang pilihan. Jadi sahabat-sahabat terkasih Kristus, pengosongan diri bukan paksaan. Tuhan gak pernah paksa kita untuk, ayo Met, kamu harus kosongkan diri kamu supaya aku bisa masuk mengambil alih seluruh hidup. Enggak. Tuhan tidak pernah paksa aku untuk mengosongkan diriku. Enggak. Tuhan cuma bilang gini, ya ini caranya. Dengan kata lain, mengosongkan diri itu cuma pilihan, bukan paksaan. Yang pertama, apa sih maksudnya mengosongkan diri? Mengosongkan diri itu maksudnya menganggap diri, saya tuh bukan siapa-siapa. Tidak ada lagi yang perlu dipertahankan, termasuk reputasi, termasuk prestasi, termasuk gengsi. Itu namanya pengosongan diri. Jadi tidak ada satupun yang perlu dipertahankan, termasuk yang tadi gitu ya. Alias, kalau bahasa kerennya, alias orang ini sudah selesai dengan dirinya. Sebab gini loh teman-teman, musuh terbesar manusia itu bukan setan. Kalau setan tuh gampang, tinggal didoakan, tinggal ditengking, tinggal diusir, pergi. Musuh terbesar manusia itu adalah dirinya sendiri. Loh ya kan? Makanya kenapa orang-orang yang bisa mengosongkan diri itu adalah orang-orang yang sudah selesai sama dirinya. Nah, sebab apa? Musuh terbesar manusia bukan roh jahat, bukan si jahat, tapi dirinya sendiri. Ketika orang itu sudah bisa selesai akan dirinya,
orang itu sudah sukses kok. Contoh, Bapak Presiden kita, gitu ya. Saya lihat beliau ada satu pribadi yang sudah selesai dengan dirinya. Kenapa? Dia dicaci maki, dia dihina, dia dikata-katain lah. Wah, di macem-macemin. Apa dia marah? Enggak. Dia santai. Kenapa? Dia sudah dia merasa diri bukan siapa-siapa. Dia cuma manusia biasa. Dan dia merasa tidak ada yang perlu dipertahankan, termasuk jabatan tertinggi di negara ini. Ya kan? RI 1, presiden, orang nomor 1 di Indonesia, tapi dia tidak merasa bahwa jabatan itu harus dipertahankan, dipegang erat. Enggak. Ini pribadi yang udah selesai dengan dirinya. Jadi orang mau ngapain dia santai. Loh, tahu nggak yang tadi? Zona nyaman. Kenapa orang nggak mau beralih keluar dari zona nyaman? Karena orang-orang ini berpikir bahwa ketika aku meninggalkan zona nyaman berarti aku akan kehilangan sesuatu. Padahal sesungguhnya tidak. Orang yang berani meninggalkan zona nyaman adalah orang yang sebetulnya dia tidak kehilangan apa-apa. Justru orang ini akan mendapat sesuatu yang ilahi, yang lebih tinggi dibandingkan jabatan, reputasi, gengsi, prestasi. Nah, kan gak banyak orang tahu. Nah, apalagi ya? Musuh terbesar manusia bukan si jahat, tapi dirinya sendiri. Kalau orang itu sudah bisa mengosongkan diri, berarti orang ini adalah kelompok orang yang sudah selesai dengan dirinya sendiri. Nah, contoh yang belakangan lagi heboh. Kasus apa? Oh, ini Crazy Rich gitu ya. Orang yang suka orang-orang ini sedang membangun reputasi, sedang membangun tanda petik prestasi, sedang membangun tanda petik gengsi gitu ya. Mereka sedang membangun satu wilayah yang mereka pikir aman dan nyaman. Coba lihat. Berapa waktu lalu saya nonton di YouTube gitu ya, ada yang bilang bahwa Crazy Rich ini adalah orang-orang kaya yang bohongan gitu ya. Nanti cari aja. Kaya bohongan. Jadi bukan kaya yang serius, bukan kaya yang asli, kaya yang palsu. Karena kalau sahabat-sahabat terkasih Kristus lihat gitu ya, kalau orang kaya yang benar, yang asli itu nggak gitu. Setahu saya ada anaknya orang terkaya di Indonesia, termasuk 100 orang terkaya di Indonesia menurut majalah Forbes gitu ya. Tampilan mereka nggak kayak Crazy Rich yang ada di TV, di TikTok gitu ya, di YouTube apa di mana yang suka pamer-pamer. Enggak. Mobil mereka biasa, bahkan mungkin mahalan mobil pegawainya dibanding mobil bosnya. Loh iya, makan mereka biasa, nggak pamer. Enggak. Kenapa? Orang-orang kaya yang asli gitu ya, itu mereka adalah kelompok orang yang udah selesai sama dirinya. Tidak ada sesuatu yang perlu tidak ada sesuatu yang perlu dipertahankan. Sama seperti Bapak Presiden kita. Ya kan? Nah, kalau masih seperti yang di TikTok itu cuman palsu. Katanya YouTube gitu ya. Nah, sahabat-sahabat terkasih Kristus, tangkap maksudnya? Nah, lalu mengosongkan diri itu termasuk bentuk kerendahan hati. Ini yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Yesus itu adalah 100% Allah, 100% manusia. Bisa loh dia mengambil 100% keilahiannya untuk mengontrol seluruh dunia ini pada saat Yesus hidup di dunia gitu ya. Bisa menjadikan dia raja yang duduk di tahta seperti yang murid-muridnya pada saat itu mau gitu ya. Mereka kan berpikir bahwa oh iya ini raja bangsa Israel. Ya raja itu harus duduknya di tahta yang megah, istana yang mewah. Ternyata enggak loh. Yesus belajar mengosongkan dirinya menjadi serupa dengan manusia, mensejajarkan dirinya dengan manusia. Loh kan hebat.
Ini yang disebut dengan mengosongkan diri. Karena Tuhan Yesus tahu tidak ada yang perlu dipertahankan. Tidak ada yang perlu harus dipegang erat-erat. Gak perlu. Yesus pribadi yang udah selesai sama dirinya. Bapak Presiden kita pribadi yang udah selesai sama dirinya. Orang-orang kaya asli itu juga orang-orang yang sudah selesai sama dirinya. Sahabat-sahabat terkasih Kristus, pertanyaan saya cuma gini. Itu pertanyaan juga buat saya ya. Apakah aku termasuk orang yang sudah selesai dengan diriku? Apakah aku termasuk orang yang sudah tidak mempertahankan gengsi, prestasi, reputasi? Apakah aku pribadi yang mau berpindah dari zona nyaman masuk ke zona mengosongkan diri? Dan tidak mikir bahwa ketika aku berpindah maka aku akan kehilangan. Padahal enggak. Justru ketika aku mengosongkan diri, aku mendapatkan sesuatu yang lebih ilahi, yang lebih tinggi. Kenapa? Tuhan Yesus nggak bisa masuk masalahnya ke wilayah diriku yang penuh hiruk pikuk, yang penuh dengan segala macam. Yesus butuh tempat yang kosong untuk dia bisa masuk. Nah, sahabat-sahabat terkasih, tujuan dari pengosongan diri itu apa? Untuk mengizinkan Roh Kudus masuk dan memimpin seluruh kehidupan sahabat-sahabat terkasih Kristus dan saya. Jadi bisa tangkap ya. Yesus butuh pribadi yang mau berpindah dari zona nyaman ke zona mengosongkan diri, meskipun itu sulit, meskipun itu nggak gampang, gitu ya. Tujuannya apa? Supaya Tuhan Yesus, Roh Kudus, sesuatu yang ilahi itu bisa masuk ke dalam hatiku yang sudah aku kosongkan. Selama aku masih di zona nyamanku yang penuh hiruk pikuk tadi, gitu ya, reputasi, gengsi, prestasi dan segala macam, terlalu penuh sesak. Tuhan bisa masuk nggak? Ada Tuhan gini, aduh sempit banget sih, aduh nggak bisa goyang nih. Tuhan mau, Roh Kudus mau ngomong, gengsiku bertindak. Kata Roh Kudus, lah gimana ini? Sahabat-sahabat terkasih, ini yang Tuhan Yesus harapkan saat ini. Ini pertanyaannya. Maukah engkau berpindah dari zona nyaman ke zona mengosongkan diri? Supaya apa? Supaya Roh Kudusku bisa masuk ke dalam hatimu, ke dalam hidupmu, dan memimpin seluruh kehidupan. Roh Kudus gak bisa mimpin kalau kita di zona nyaman. Dia gak punya suara. Suaranya tidak terdengar. Kenapa? Karena reputasi kita terlalu berisik, gengsi kita terlalu besar, prestasi kita terlalu banyak. Dengar gak? Gak denger. Dan ini yang Tuhan tanya, ini yang Tuhan tunggu dari sahabat-sahabat terkasih Kristus dan saya saat ini. Mari kita renungkan. Mari kita pikirkan dan ambil langkah berikutnya. Pengosongan diri bukan satu paksaan. Pengosongan diri itu satu pilihan. Sama seperti firman Tuhan tadi, murid-muridnya bilang gini, wah Tuhan Yesus kalau gitu gimana caranya masuk surga? Yesus bilang kan, gampangan onta masuk lubang jarum daripada orang kaya masuk surga. Murid-muridnya bilang, kalau gitu gak ada dong yang bisa masuk surga. Nah, Yesus bilang apa? Ayat 27-nya, Yesus memandang mereka dan berkata, bagi manusia hal itu tidak mungkin, tetapi bukan demikian bagi Allah. Sebab segala sesuatu adalah mungkin bagi Allah. Jadi, sahabat-sahabat terkasih Kristus, meskipun kelihatannya sulit, meskipun kelihatannya tidak mungkin, meskipun kelihatannya susah, tapi gak ada yang mustahil loh buat Tuhan untuk merubah, untuk menjamah hatimu dan hatiku, untuk mau belajar berpindah dari zona nyaman ke zona mengosongkan diri,
supaya Roh Kudus bisa masuk dan menguasai seluruh kehidupanmu dan kehidupanku. Tuhan Yesus memberkati. Wow, thank you so much for the message. Jujur, aku merasa sangat terberkati lewat firman Tuhan hari ini. And I hope you guys feel the same as well. Aku harap kalian juga merasa terberkati lewat firman hari ini. Nah, firman yang tadi bukan cuma untuk kita dengar, tapi untuk kita aplikasikan di kehidupan sehari-hari. Jadi jangan sampai firmannya ini cuma masuk kuping kiri, keluar kuping kanan. Tapi kita harus benar-benar aplikasikan di kehidupan kita sehari-hari. Nah, kalau misalnya tadi kita udah pujian penyembahan, kita udah dengerin firman, sekarang adalah waktunya kita untuk memberi. Seperti yang Alkitab bilang, kalau misalnya kita kasih persembahan, kita tuh harus mempersiapkan yang terbaik. Mempersiapkan yang terbaik itu bukan berarti menyisihkan yang ada atau nyisain dari apa yang kita punya. Tapi kita harus benar-benar mempersiapkan persembahan itu sesuai dengan kerelaan hati kita dan juga dengan hati yang sukacita. Oke, bagi kalian yang mau memberikan persembahan, boleh transfer ke rekeningnya ada di layar kaca kalian. Dan jangan lupa juga dikasih kode 001. Jadi misalnya kalian mau kasih persembahan 100.000, berarti transfernya 100001 untuk memudahkan tim financing kita ngecek. Oke, kalau gitu selamat memberi. Hari jemaat Tuhan yang bersuka cita, boleh sama-sama lambaikan tanganmu, boleh sama-sama ketik di chat amen atau emote wave hands, dan mari sama-sama kita nyanyikan lagu ini. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu, rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Sekali lagi kita nyanyikan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu, rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang mengasihiku. Sekali lagi sama-sama kita puji nama Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Bersama-sama kita bertepuk tangan. Dan sekali lagi kita nyanyikan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu, rasakan dan nikmati kasih setia. Sekali lagi nyanyikan kecaplah. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu, rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Dan kami angkat pujian kami kepadamu Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku. Syukur bagimu, Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau adalah Allah yang setia Tuhan dan tak pernah meninggalkan kami Tuhan. Maka itu kami mau naikkan syukur kami kepadamu Tuhan. Bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Kaulah yang meliharaku. Mari sama-sama kita nyanyikan. Syukur bagimu Tuhan,
Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat malam ya Bapa. Puji dan syukur kami panjatkan kepadamu atas berkat dan penyertaan-Mu selama hari ini, terutama selama ibadah TGIF berlangsung, sehingga semua pun dapat berjalan dengan baik dan lancar, seturut dengan kehendak-Mu. Pada malam yang penuh berkat ini ya Bapak, kami ingin berdoa bagi Bapak Pendeta Medi Widodo yang telah menjadi perpanjangan tangan-Mu malam ini. Kami mengucap syukur ya Bapak, semoga apa yang telah Bapak Medi sampaikan kepada kami dapat terus menetap pada hati kami semua, dapat terus tertanam, sehingga kami pun semakin Engkau mampukan dalam mengosongkan diri dan melawan kedagingan kami sendiri. Ampunilah juga dosa-dosa kami ya Bapa, supaya kami pun semakin rupa dengan Tuhan Yesus dalam menjadi seorang hamba. Ya Bapa, kiranya Engkau berkati juga Bapak Medi, apapun yang ia lakukan, kemanapun dia berada, supaya dimanapun ia berada, di situ pula firman-Mu tersebar melalui Bapak Medi. Bapak, kami juga ingin berdoa bagi komunitas Lumina Gracia ya Bapak. Kami berterima kasih sebab Engkau telah hadir di tengah-tengah kami, apapun yang kami lakukan, dimanapun kami berada. Kiranya ya Bapak, komunitas Lumina Gracia ini bisa menjadi wadah bagi kami semua untuk bertumbuh dan memuliakan nama-Mu, serta menjadi berkat bagi sesama di sekitar kami. Bapak, kami juga ingin berdoa bagi Universitas Prasetya Mulia ya Bapak. Kiranya Engkau berikan kesejahteraan, Engkau berikan kesehatan pada segenap faculty member, karyawan, maupun mahasiswa-mahasiswi ya Bapak, supaya mereka pun mampu melaksanakan tanggung jawabnya dengan maksimal. Bapak, kami juga ingin berdoa bagi bangsa kami Indonesia, serta segenap bangsa-bangsa lainnya. Ya Bapak, kami tahu bahwa situasi saat ini sedang sulit ya Bapak, namun kami percaya, kami ingin menyerahkan segala bentuk kekhawatiran, segala penderitaan, maupun segala harapan umat-Mu hanya ke dalam tangan-Mu. Ya Bapak, anugerahkanlah juga pemimpin-pemimpin bangsa kesadaran dan kebijaksanaan dalam memimpin, supaya mereka pun dapat memimpin bangsa-bangsanya menjadi bangsa yang adil, sejahtera, dan makmur. Ya Bapak, demikianlah doa-doa kami ya Bapak. Kami percaya bahwa Engkau mengetahui yang terbaik dari permohonan-permohonan kami ini. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Weh, pada ngopi nggak? Boleh, boleh. Yuk ngopi. Yuk, gas lah ngopi. Kok tumben kalian pada ngopi? Bukannya kalian gak suka kopi ya? Eits, ketinggalan informasi ya? Kasih tahu dong. Ya ampun, jadi ngopi itu ngobrol pakai Injil, bukan minum kopi. Hah? Bentar. Ngobrol pakai Injil? Apa ya itu? Ngopi atau ngobrol pakai Injil itu adalah salah satu program Lumina Gracia, di mana kita bisa sharing sama teman-teman lain. Nah, kita bisa sharing tentang apapun loh. Jadi di Ngopi kita bakal dengerin sharing singkat firman Tuhan dari barista di main room, lalu dilanjutkan breakout room ke kelompok-kelompok lebih kecil untuk kita bisa sharing lebih lanjut. Oh iya, barista itu adalah orang yang sharing tentang firman Tuhan ya. Wah, kelihatannya seru tuh. Emang aku bisa join ya? Kapan sih acaranya? Boleh banget dong. Ngopi diadakan setiap hari Senin jam 7 malam waktu Indonesia Barat. Oh, Senin jam 7 malam. Wah, terdengar seru banget tuh. Gimana cara joinnya sih? Gampang kok, tinggal cek aja link di bio Instagram @luminagracia. Nanti di situ bakal ada link Google Meets, dan setiap Senin malam kita bakal ngadain ngopi, dan kamu tinggal join aja langsung. Wah, seru banget. Thank you ya guys buat infonya. Nanti aku pasti ikut deh. Kalian juga ya, jangan lupa untuk ikutan ngopi setiap hari Senin agar kita bisa ngopi bareng nanti. Sampai jumpa di sana. See you. See you. Oke guys, segitu dulu briefingnya. Nanti kalau ada pertanyaan boleh banget ditanyain. Jangan lupa besok ada podcast. Jangan lupa siap-siap ya. Bye-bye. Oke. Jadi besok Oke. jam 8.
Sampai ketemu. Jam 8 malam. Bye-bye. Sampai ketemu. Bye. Bye. Oh, sip. It's showtime. Shalom Pure People di rumah. Balik lagi dengan host kece kalian, gue Marco Darmawan. Dan gue Rivel. Selamat datang kembali di Pure Talk. Tuhan Yesus bilang, barang siapa nggak mengakui aku di hadapan manusia, maka aku juga tidak akan mengakuinya di hadapan Bapa. Semakin dekat Tuhan tuh makin banyak tantangannya loh. Oh iya ya, aku tuh mengalami pembedaan demi pembedaan karena aku tuh disayang Tuhan gitu. Jadi kalau kita dipilih Tuhan tuh nggak yang kita udah stuck sampai ada di posisi itu aja, tapi kalau bisa kita juga berbuah. Jangan lupa nonton Pure Talks setiap hari Rabu jam 8 malam di live YouTube Lumina Gracia Community. See you Pure People. Baik, firman Tuhan sudah selesai. Sahabat-sahabat terkasih Kristus, mari saat ini kita mau berdoa, kita mau tundukkan kepala. Bapa di surga, kami mengucap syukur kalau firman yang kami dengar tadi boleh semakin menguatkan iman kami, boleh semakin menegur kami, boleh semakin mengokohkan kami Tuhan akan cintamu yang luar biasa, akan pengorbananmu yang luar biasa atas hidup kami. Biar mulai hari ini kami boleh belajar untuk hidup dan berjalan sesuai dengan rencana dan kehendak-Mu bagi hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk setiap pengajaran, untuk setiap firman yang kami dengar, kami tangkap pada siang hari ini. Kiranya kami hari lepas hari boleh tetap berjalan bersama-Mu, hidup di dalam rencana-Mu, dan bertumbuh di dalam masa depan-Mu. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau selalu mau menyiapkan rancangan-rancangan dan masa depan yang indah bagi kami. Roh Kudus, Roh Allah yang hidup, tolong tuntun kami, tolong bantu kami untuk boleh berjalan di jalannya Allah, sehingga kami boleh sampai kepada tujuan dan rencana Allah yang indah bagi kehidupan kami. Dan saat ini Bapa, aku berdoa untuk setiap umat-Mu yang hadir pada kebaktian ibadah siang hari ini. Kiranya Engkau melawat pribadi-pribadi ini satu persatu, Engkau kuatkan mereka, Engkau teguhkan mereka satu persatu, Engkau kokohkan iman mereka untuk tetap melangkah, berjalan bersama-Mu, semakin hari semakin memahami Engkau dan semakin mencintai Engkau ya Tuhan. Dan semakin hari pribadi-pribadi ini boleh menjadi pribadi yang berkenan, dikenan, dan dicintai oleh Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Sampai bertemu kembali. Tetap semangat, tetap sehat. Okay, so that's all for today. Thank you for joining us hari ini. Thank you udah ikut TJIF pada hari ini. Jangan lupa TJIF bakal ada lagi di tanggal 15 Maret di YouTube Lumina Gracia, YouTube ini. Jadi jangan lupa subscribe supaya nggak ketinggalan. Dan jangan lupa juga untuk follow Instagram Lumina Gracia @LuminaGracia supaya kalian nggak ketinggalan info-info menarik tentang Lumina Gracia. Okay, so that's all for today. Thank you and God bless you.